Bapak Ibu Saudara-saudari yang beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kalender hukum Gereja Katolik, hari ini kita merayakan minggu terakhir dari masa biasa yang secara istimewa dipersembahkan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Minggu depan kita akan memulai tahun liturgi yang baru dengan minggu pertama Adventus, yang mengarahkan pandangan kita pada perayaan Natal, misteri inkarnasi, penjelmaan Sang Sabda menjadi manusia, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan ilahi Allah sendiri. Karena Kristus adalah asal dan juga tujuan dari segala kita, maka gereja tidak pernah lelah untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai pembela, dan juga sebagai raja kita. Kita akui sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu Allah dalam tiga pribadi. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dialah Immanuel dan siap menerima segala pujian dan kemuliaan setiap saat dan dimanapun. Di zaman kita ini, kita memang lebih akrab dengan istilah demokrasi daripada kerajaan. Karena itu kita juga lebih terbiasa dengan gagasan tentang seorang presiden daripada seorang raja. Bahkan kita sering menganggap presiden itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih tinggi daripada raja. Hal ini dapat digambarkan dengan sebuah anekdot. Anekdot itu berita humor yang memang diharapkan bisa lucu, kalau tidak untuk menambahkan humor. Konon ada seorang pria yang sering berkata kepada temannya bahwa dia telah raja di rumahnya sendiri. Pada suatu hari temannya itu datang berkunjung ke rumahnya dan melihat pria itu sedang mencuci piring di dapur. Secara spontan temannya itu berkata, "Saya sangka kamu adalah raja di rumah, atau kamu cuci piring." Lalu, "Saya memang raja di rumah, tapi istri saya adalah presiden." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman kuno sosok raja sebagai pemimpin jauh lebih penting dari sekarang. Kitab suci dipenuhi dengan berbagai cerita tentang raja dan juga ratu. Sebagian di antaranya adalah raja terlalu yang baik, tapi sebagian juga buruk. Tidak ada sebutan tentang presiden di dalam kitab itu. Dan gereja memang melanjutkan tradisi yang sama. Setiap tahun gereja memproklamirkan dan juga merayakan Yesus Kristus bukan sebagai presiden, sebagai raja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan untuk misa pada hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam hari ini, kita merenungkan tema ini dengan kata-kata yang berlaku untuk Tuhan kita dalam perannya sebagai Raja segala raja. Nabi Daniel dalam bacaan pertama tadi mendapatkan sebuah penglihatan tentang seseorang yang seperti anak manusia yang datang di awal-awal langit dan menerima kekuasaan, kemuliaan, dan juga kerajaan. Semua bangsa melayaninya dan pemerintahannya atas segala sesuatu, dan semua bangsa tidak akan pernah berakhir dan diambil darinya. Mazmur tanggapan dalam perayaan liturgi hari ini berbunyi, Tuhan Raja berpakaian kemuliaan. Dalam Injil hari ini kita mendengar tentang Yesus sebagai Raja yang tidak takut memaklumkan kerajaan Allah yang bukan berasal dari dunia ini, tapi dari dunia yang akan datang. Pemakluman ini disampaikan Yesus dengan gagah berani di hadapan pendakwanya, yakni Pontius Pilatus. Sebagai Raja, Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni. Dia juga datang bukan untuk memerintah dengan tangan besi, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Inilah yang selalu menjadi tema dasar, juga topik utama dalam kitab suci. Penggalan kitab Wahyu dalam bacaan kedua hari ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai yang sulung dari orang mati
dan penguasa raja-raja di bumi, yang mengasihi kita dan membebaskan kita dari dosa kita dengan darah tersebut. Memberikan hidup seseorang untuk orang lain adalah bentuk cinta yang tertinggi. Kristus sangat mengasihi kita hingga Dia memberikan hidupnya sendiri untuk kita masing-masing, menyelamatkan kita dari maut dan menjadikan kita umat rajawi dan kudus. Semuanya ini semata-mata merupakan rahmat kasih Tuhan dan bukannya jasa dan juga hasil kerja. Karena itu, daripada bersikap sombong, hendaklah kita merasa bangga dengan salib Tuhan kita Yesus Kristus yang melalui kita diselamatkan dan dibebaskan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu ciri dan karakter terpenting dari kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, adalah pemahaman bahwa kerajaan itu kekal dan universal, bahwa kerajaan itu benar dan memberi hidup, memberikan kepada orang beriman anugerah ketulusan, kasih karunia, keadilan, cinta, dan damai. Kami itu hendaklah kita tidak pernah kehilangan pandangan akan apa yang dijanjikan kepada kita, yakni menjadi milik Kristus seutuhnya. Karena itu, hidup kita dalam Kristus tidak terbatas pada masa depan, melainkan sudah mulai kita alami di sini dan sekarang. Meskipun akan disempurnakan dan diselesaikan dalam kehidupan yang akan datang. Yesus sendiri bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dialah Kristus Raja yang menguatkan yang lemah, yang mengangkat mereka yang terpuruk dan jatuh. Ia menghibur yang berduka cita, menyembuhkan yang sakit, dan memberi makan bagi yang lapar. Bagaimanapun hendaklah kita melihat semua pertolongan Tuhan ini bukan hanya dalam hal-hal material dan fisik semata-mata, melainkan terutama dalam kenyataan-kenyataan yang lebih dalam, yang berakar dalam kerajaan rohani, kerajaan spiritual dan kekal yang tidak akan berakhir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kita semua membutuhkan roti sehari-hari, berupa makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Untuk itu kita bekerja dan menerimanya, mendapatkan hasil. Namun yang lebih penting, kita membutuhkan roti dari surga yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Perayaan Kristus Raja hari ini mengingatkan kita akan kenyataan ini dan membantu kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang abadi. Akan ada saatnya ketika kita tidak lagi membutuhkan makanan dan minuman jasmani yang ditawarkan di dunia ini, tetapi kita akan selalu membutuhkan pertolongan ilahi. Saat kita menyembah Tuhan dalam perayaan Kristus Raja ini, dan mengakui nilai kita sebagai manusia yang ditebus dalam darah Kristus yang menderita dan mati agar kita hidup melalui kuasa kebangkitan. Ekaristi Maha Kudus merupakan sarana utama gereja dalam memberikan anugerah yang diperlukan agar kita mendekat kepada Tuhan. Kita bersukacita dengan sukacita yang kudus dalam panggilan kita untuk menjadi tanda-tanda kebaikan dan kasih Tuhan bagi dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Ekaristi hari ini kita juga akan menyaksikan penerimaan sakramen Krisma oleh 120 saudara-saudara kita. Karunia Roh Kudus yang akan diturunkan Kristus Raja kepada mereka, kepada kalian 120 saudara-saudara ini. Tidak hanya memungkinkan kalian untuk mengenal perintah-perintahnya dengan cara yang biasa, yang aman, melainkan untuk mencintainya sebagai seorang sahabat yang setia, yang mencakup integritas
dan juga keberanian kalian untuk memikul salib bersamanya hingga terpuncak Golgota. Pada akhirnya kalian semua juga akan dianugerahi mahkota kemudian di dalam kerajaan yang abadi. Dengan menerima sakramen Krisma, kalian semua juga akan menerima turun karunia Roh, yakni roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh pengetahuan, roh keteguhan, roh kesalehan, dan roh berasa takut akan Tuhan. Karunia ini akan membawa kalian, saudara-saudari 120 orang ini, ke dalam misi keselamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan Kristus Raja kepada gerejanya yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik, yang untuknya ia adalah mati. Karunia Roh Kudus akan menerangi pikiran dan juga menguatkan kalian dengan pikiran dan hati Yesus sendiri, agar kalian dapat memandang dunia dalam kebenaran, juga menantang dunia dengan keteguhan, serta menyambut dunia dengan cinta seperti Kristus sendiri telah mencintainya. Roh Kudus yang sama juga akan memampukan kalian di 120 saudara-saudari calon-calon Krismawati untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai murid-murid Yesus dalam memberikan kesaksian tentang iman, tentang harapan, dan juga tentang kasih baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kiranya kalian membuka hati dan seluruh diri untuk menerima Roh Kudus melalui